Tuhan ini menunaikan kewajiban bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Merdeka berpikir, kata-kata merdeka bernyanyi. Whenever the need, they are there. They lend a strong helping hands while they sing a song and bring a bright smile to help sing along. They come from home far away with a will to fight, do not for land or for gain but for right. And then united as one to aim high for good and to scout wide for word brotherhood. Rizky, cek ini Kak, lagu Indonesia Raya, karena 5 menit lagi peserta akan masuk. Nah itu dia tuh, Indonesia 86. Diajarkan cara membuat Tipo. Tipo itu makanan khas Jawa. Kakak yang kami hormati, yang dari YouTube channel yang sedang melihat saat ini, kakak melihat wajah-wajah para fasilitator dan juga narasumber gelang ajar Pramuka di Rumah dengan tema dan semangat yang kita angkat adalah Pramuka harus bisa merdeka berlatih, merdeka berpramuka, dan merdeka berkarakter. Jadi saat ini masih tes jaringan, sekitar 2-3 menit lagi peserta akan kami masukkan ke dalam room. Ingat, kodifikasi namanya harus dengan nama kodifikasi S untuk siaga, baru nama masing-masing, kodifikasi G untuk penggalang dan nama masing-masing, kodifikasi T dan nama masing-masing untuk penegak, dan pandega D, kodifikasi masing-masing. Atau kakak kalau yang penegak pandega bisa TD, dan sebenarnya nama masing-masing. Bagi yang belum, silakan dirubah, kalau tidak nanti nggak akan masuk ke dalam room. Karena itu sudah berkali-kali kami sampaikan, baik di grup chat maupun di informasi yang kami kirimkan lewat. Silakan Kak Rizky, tes screen-nya. Saya tes audio ya. Siap. Pecah-pecah Kak Rizky? pecah, kekencengan. Kekencengan ya Kak ya? Ya kekencengan. Turunin dikit volumenya. Oh siap. Kalau segini kencengan kah? Coba. Mana nih tombolnya? Rizky, ya. Pakai screenshot kayak biasa, jangan sampai nggak screenshot, biar sama semuanya. Oh, pakai ini ya, apa namanya, layarnya sekalian ya? Ya. Share screen. Ya, siap. Oh. Pak Alvin udah tahu share screen istilahnya sekarang. Orang kira tua. Lu kira gue orang dulu, anak baru kemarin ini. Ini Kak ya? Ya. Sip. Oke, lanjut. Pengucapan Pancasila oleh Kak Tri.
Kak Tri, Siap, siap. coba tes Pancasila, Kak. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Bagus, Oke. Keren. Selanjutnya Dasa Dharma. Karena ini putra, putrinya Dasa Dharma. Kak Iva, silakan. Kak Iva atau Kak Tuti, suaranya biar... Iva, ayo buka. Iva, Dasa Dharma, Kak. Oh, ngelek. Ya, lah. Di ujung timur Pulau Jawa tuh ngelek mulu, heran gua. Ntar pas di grup nih. Tahu. Waduh, bahaya nih. Udah, bisa. Coba Kak Iva, Pancasila. Bukan Dasa Dharma. Dasa Dharma, sorry, mohon maaf. Dasa Dharma. Rio, kasih lihat tampangnya, Rio. Mana tampangnya? Dasa Dharma Pramuka. Bisa didengar nggak? Dasa Dharma Pramuka. Itu masih serak Satu. suaranya. Oi, suaranya serak kayak orang itu habis minum apa Kayak namanya? orangnya. Ya Allah. Suaranya Namanya juga puasa. enggak enggak, kalau Iva itu emang suaranya kayak serak-serak kaleng dobrak Kak Joko gitu loh. Ya. Bukan serak-serak becek. Beceknya got. Untung dia udah lulus ilmu menghinakan diri ya. Coba Rio, ini admin coba lihat kasih tampangnya Iva mana kasih. Nah, begitu dong. Coba lagi. Sekali lagi coba. Dasa Dharma pengen lihat kamu nih. Memang begini suaranya. Oh, networknya, bandwidth-nya low ya. Ya, kita nih bandwidth-nya. Bandwidth-nya Kak Ivan low. Iya, emang kayak orangnya juga lo itu. Iya. Dasa Dharma Pramuka. Oke. Udah Hah? oke. Udah oke. Oke. Nah, nanti setelah ini akan masuk sesi yaitu setelah pengucapan Pancasila Dasa Dharma langsung kepada core dari perayaan Hari Kebangkitan Nasional, pembacaan puisi Kebangkitan Nasional dan refleksi pendidikan kepramukaan oleh Kak Widya dan Kak Tuti. Oke. Ya. Terus Setelah itu Baca puisi. Tadi baca. yang lain tes vokal. Tuti, tes vokal Tuti. Tes vokal gitu dong. Suaranya. Oke, baik. Terus selanjutnya ada sambutan pembukaan oleh Kak Supriyadi. Kak Pri akan memberikan sambutan. Mohon maaf Kak, pointersnya lupa saya kirim Kak Supri. Tapi saya yakin Kak Pri sudah paham intinya. Dasar anak muda. Selanjutnya pembacaan doa oleh Kak Alfian Amura. Jangan gue enak aja. Orang tua harus bisa baca doa tahu ih. Orang tua itu mengaminkan, tahu nggak lo? Diaminkan orang tua itu. Gimana sih? Pilih kasih switch Kak Tri baca doa sama Kak Sony yang mengucap Pancasila. Usaha aja. Kak Tri baca doa dan Kak Tri Pancasila. Ya. Kak Sony yang Pancasila. Saya setuju Sony Pancasila. Dia kan ada Pancasila. Rio. Ya, Sony ada keturunan Madura. Satu. Ya, boleh Kak Sony Pancasila ya. Katri, aja Katri. 614 Kak Iva. Nanti asik. Nanti backupnya adalah Kak Tuti ya. Kalau misalnya ternyata ngelek, Kak Tuti langsung lanjut. Ampun dah. Just in case. Peserta sudah antusias mau masuk, Kakak, apakah siap kita terima peserta? Belum? Boleh, silakan. Bentar. Saya coba pakai ini. Kak Iva videonya agak bermasalah, Kak. Sebentar, saya mau pindah ke laptop. Siap. Coba. Pindah ke laptop. Usaha. Kalau Iva bukan videonya bermasalah, orangnya bermasalah.
Alfian, nggak boleh gitu kak. Papi gitu nih, papi. Suka bener deh. Terlalu jujur nggak boleh ya? Papi Fitnahnya suka beneran. Fitnahnya suka beneran. Iya. Iya, 1 menit lagi. Saya mau fitnah sesuai kenyataan loh. Gitu. Udah. Baik, kakak behave karena kita sudah live di YouTube. Ada yang menonton 12 orang sampai dengan 50 orang. Kak Tim Warnai silakan menerima peserta, laksanakan. 31 orang tuh sudah pada menunggu. Termasuk saya. Saya belum co-host loh, Karyo. Oh, lupa. Mohon maaf, Kak Pras. Waduh, dosa saya ini kalau Kak Pras belum co-host. Saya belum ini ya. Kakak peserta gelang ajar pramuka di rumah dengan semangat merdeka berlatih, merdeka berpramuka, dan merdeka berkarakter. Selamat datang di gelang ajar kita yang pertama kali dalam bentuk virtual. Telah hadir Kak Supriyadi, Wakil Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka yang hadir sebagai pribadi beliau selaku penanggung jawab pelindung kegiatan pramuka di rumah, dan juga Kak Joko Mursito, beliau Kapus Diklatnas yang hadir di sini untuk sebagai resource speaker kita pada kegiatan gelang ajar. Ingat, semangat kita adalah merdeka berlatih, merdeka berpramuka, dan merdeka berkarakter. Perlu kami ingatkan kepada kakak yang namanya masih menggunakan nama sendiri, contohnya Rio Ashadi, tanpa kodifikasi di depannya golongan masing-masing, harap dirubah. Silakan dirubah, contohnya adalah nama kakak untuk yang lain. Yang masih belum merubah akan kami ingatkan, apabila tidak merubah, maka kakak akan kami kick dari room ini, karena itu sesuai dengan kesepakatan kita. Kak Farida dulu belum merubah, Kak Henry Suteja belum merubah, Kak Juni Susanti, Kak Karniati Ali, Kak Purwo itu belum merubah, sesuai dengan kodifikasi masing-masing. Kepada kakak yang menggunakan nama handphone, mohon maaf, di sini adalah kegiatan gelang ajar yang diikuti oleh para pembina-pembina yang hebat dari seluruh Indonesia. Namanya harus menggunakan nama pribadi dan kodifikasi, jangan menggunakan istilah nomor handphone seperti Galaxy, Lenovo, iPhone, dan segala macam. Karena itu kumpulan kita semua. Biar kita mudah datanya, Kak. Terus yang ketiga, kakak perlu ingatkan selama gelang ajar wajahnya harus ditampakkan, biar kami kelihatan. Jadi biar enak interaksi kakak-kakak semuanya. Jadi kamera dihidupkan, biar ketahuan nih ternyata ngobrolnya sama siapa. Terus selanjutnya, kakak akan di-mute selama proses, dan hanya host dan co-host yang bisa unmute proses, biar kita menjaga stabilitas suara, biar tidak ini. Apabila kakak ingin bertanya tentang sesuatu selama proses, kakak silakan cek ada raising hand, warna chat, atau chatting ke host atau co-host yang ada, biar lebih enak kita ngobrolnya. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau nggak ada bertanya, nggak usah. Kalau bisa, pakai chatting aja. Ada media chat yang segala macam. Terus kita akan mulai tepat jam 2. Saat ini akan kami silent dulu dan akan kami unmute beberapa apabila kakak bersedia untuk diskusi dengan kakak yang lain, karena ketika jam 13 Ya nanti gampang. Mau laptopnya dikasihnya. Enggak, laptopnya mau ke Kasarikan kapan? Iya, nanti kan saya pulang. Kan itu yang Siap, Kak Widya. Siap. Apa kabar? Enggak, sayang jangan pakai asus. Tetap semangat. Kak Sulistyo ganteng. Apa dirubah tuh? Di depannya Sulistyo ganteng. suarahan. Belum dirubah tuh Kak Bustan. Apa kabar? Bustan pakai T ya?
Iku yang menepuning gini mau iku abang rame. Pak kan harus ngeklik yang aku kliknya yang tadi. Klik HP, klik aku. Apa? Terus klik di HP. Halo, S1, 2. Belum itu suaranya orang itu. Iya, berarti sama udah masuk suaranya rapi. Iya. Iya di klik HP. Widya, ada Widya, ada Bustan, ada orang-orang Parnas banyak. Itu orang Parnas, Kepala. Iya, Parnas. Kalau Bustan dia Parnas. Bukan itu paling alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan bertakwa. 4. Patuh dan musyawarah. 5. Hewan dalam mendadak. Oh, di sana ya. Masih nggak ada pita? Dia udah ngilang ya, Pak? Ya, Kak. Kak, Sudah. dia Sudah Adi masuk, Dewi sudah, Caksa sudah. bilang ya? Sudah. Ini ada Kario, depan Kario, ada Kak Meta, Diana, Kak Ahmad gitu, sudah semua. Kak udah masuk? Sudah. Nih. Simpul kebaikan. Saya ada nggak? Sama saya ada nggak? Kak Andri belum pakai ini, belum pakai inisial depannya. Anu mah dipindah nang kamera belakang. Inisialnya ya, coba inisialnya. Aku belum dibikin inisialnya nih, rename. Rename, tunggu, tado. Tunggu. Anu, Divita sana gue. S Karyo. Udah. Oke. Udah, saya. Udah. Oke, thank you. Udah, Kak Adi. Halo Kak Sony. Halo Kak Nati, apa kabar? Baik, Kak. Oke, Kak Adi. Ayo. Kakak silakan saling tegur sapa ke yang lain biar saling kenal nanti pada saat pembagian kelompok. Halo Kak Ahmad, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oh, di sini juga saya baik-baik saja, Kak. Puji Tuhan, baik-baik saja. Dengan siapa saya ini? Dengan Kak Handri dari Jakarta Pusat, Tanah Kak Abang. Andri. Iya. Kak Andri, kita sama-sama Jakarta Pusat, Kak Andri. Jakarta Pusat di mana, Kak? Jakarta Pusat di mana? Penuh pasarnya. Senen. Oh, saya di Tanah Abang. Penuh pasarnya ya? Abang. Wah, bukan Kak, Kampung Bali, Kak, Kampung Bali. Kampung Bali. Iya. Tapi tinggal di Tangerang, Binanya di Jakarta Pusat. Jauh kan? Iya. Tidak masalah. Jarak tidak katakan semangat membina. Wah. Halo Kak Meta. Halo Kak Supriyadi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, baik-baik saja, Kak. Kak Andri, kita kayaknya pada ketemu ya? Di mana? Mana ya? Diulang janji kalau Cibubur. Kau Cibubur, iya, ulang janji, iya. Iya. Oh iya. Adrian Ajas namanya. Kak Bustan belum, Kak Dadan Mulyana belum, Kak Didik Mas ini belum dikasih nama golongannya. Saya udah Karyo, saya udah belum? Ya, sudah Kak. Oke, thank you, terima kasih Karyo. Kalian antusias saya sekarang. Saya lupa Kak. Kak Yumaro belum berubah namanya. Kak Trino Fandi Setiawan belum berubah namanya. Kak Widya Yanti belum berubah namanya.
Kak berubah. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi persiapan. Nanya-nanya Kak, yang dari daerah mana, dari apa, dan kalau sudah mulai bilang aja, tapi lupa nanya. Kak Andi, apa kabar? Sudah kelihatan mukanya Kak Andi. Andri, mana Kak Andri? Bertanya mana mukanya? Panas. Ada Kak Atu nih. Kak Widya ada Kak Atu tuh. Mana Atu? Kak Atu Maisara. Mana Atu? Halo Kak Alfian, apa kabar? Baik, baik. Atu mana Atu? Makin ganteng aja Kak Alfian. Ya biarin. Ada duit kecil. Atu, mana Atu? Lagi Atu. Ya. Masih di Banten dia. Halo Kak Bustan. Halo Kak Bustan. Tuti, apa kabar? Iya. Tuh, Tatu jawab tuh Kak Alfian tuh. Suaranya dinyalain. Suaranya bukan dinyalain, mic-nya yang dinyalain. Nyalain gimana? Bahasa. Saya kan khasnya begitu. Kalau nggak begitu bukan aku namanya. Jadi yang dinyalain suara. Ya, yang dibuka mic. Ya. Aduh. Kania. Halo Kak Andi. Halo. Oh ya, oke, udah masuk. Atau pakai headset coba Kak. Coba pakai headset, coba bisa pakai headset. Ya, coba pakai headset. Iya. Banyak sekali ya. Apa kabar semua? Baik Kak Widya, apa kabar Kak Widya? Ada kembarannya Kak Widya Sukma. Kak Tut. Ya. Ya Kak. Apa tuh? Mana yang nyapa saya tadi siapa? Kak Tuti, Iva. Iya Kak Iva apa? Denger ya? Iya gede suaranya bagus keren. Jadi gua nggak usah ini ya. Gak usah teriak-teriak kamu tuh ya. Iya. Baru bongkar nyari earphone. Iya ketemu udah bagus keren. Udah sadarmanya udah. Suaranya tinggal dibulatin. Oh. Tadi suaranya gepeng. Tadi gepeng. Tadi kan masih kresek suaranya. Sekarang udah kerosok. Suaranya bulat emang tadi gepeng. Gua salah aja kalau ngomong Alfian. Tadi segitiga, Papi. Gitu ya, yang bulat segitiga. Andri penggalang kan Kak? Kenapa Kak? Kakak di golongan penggalang kan? Iya betul Kak. Apakah kabarmu? Ya, saya di Galang. Apakah kabarmu? Sudah lama kita tidak bertemu. Hai. La
Selama sudah lama kita tidak berjumpa. Ya baik saja, ya baik saja. Andaikan Kita kerja tanpa ada rasa sedang, bila usaha takkan sia-sia. Hanya agar generasi muda dari kasih kita Kak Anista, cukup G saja, bukan penggalang. Rename-nya G saja, itu penggalang. Kak Widya Kuliner belum ganti ya, rename lagi tuh. Kak Titin. Kak Arista, dengar Kak Arista. G saja Kak. Sebagai putera pertiwi, bangsa yang berbudi, bawalah sorry. Sidarjo. Siap. Tuh kencang. Sekarang mah kencang. Kakak coba ya. Tepuk Pramuka. Suara saya terdengar nggak ya? Ya, host itu. Nice. 2 kali tepuk Pramuka. Berarti itu pengaturan sama host itu ya usah Satu hari tepuk Kak Farida. mendengarkan. Kalau mau tanya kan udah dulu Satu. Iya, bisa ngomong aja gue. Cek modulasi cek. Tunggu. Tanda tangan ya, tanda tangan di mana? Alfian, kita mulai dengan lagunya anggota dewasa. Yang lain di mute dong. Alfian? Ya, oke. Yang lain udah di mute ya. Yes. Oke. Kakak silakan bersama-sama kita nyanyi lagu pembukaan Gelang Aja Kita selagu anggota dewasa Gerakan Pramuka. Bentar ya. Andaikan kita kerja tanpa rasa sukarela, pastilah usaha kita kan sia-sia. Harapan kita hanya agar generasi muda lebih sempurna dari generasi kita. Ikhlaskan baktimu selalu sebagai putera pertiwi, binalah bangsa dan berbudi. Bawalah kata, marilah kita kerja tanpa harap balas jasa, pastilah negeri
negara kita, jaya sentosa. Pastilah negara kita, jaya sentosa. Terima kasih. Lanjutkan lagu Itulah Pramuka, sebuah semangat lagu Pramuka di Rumah. Kak Alfian, ini lagunya gimana? Ceritanya Kak, ini penuh sejarah seperti itu. Lihatlah di sana berkumpul dan bergembira, di sekitarnya api unggun membara, siaga penggalang penegak serta pandega, juga pembinanya turut bersukaria, menari, menari, menyanyi, menyanyi, bergandeng tangan seerat persaudaraan, semua gembira, tiada nestapa, itulah pramuka. Lihatlah di sana pramuka putri dan putra melatih dirinya untuk dapat berguna, berkemah di rimba jelajah dan mengembara, untuk mengenal alam dan kebesaran Tuhan, berlatih, berlatih, bekerja, bekerja, tanpa mengenal lelah, sukar atau susah, satunya tujuan mengabdi ibunda, itulah pramuka. Terima kasih Kak Alfian, kakak yang kami banggakan, peserta gelang ajar Pramuka di Rumah. Apabila ada suaranya belum keluar, kakak bisa lihat kembali settingan suara kakak masing-masing di bagian paling kiri, pojok kiri, itu ada mute dan sound. Kakak klik panah ke atas, cari sistem yang dipakai. Kalau kakak pakai laptop, kalau pakai handphone, sama sistemnya. Jadi mohon dicari. Kakak yang kami banggakan, alhamdulillah, salam hormat, dan telah hadir bersama kita Kak Supriyadi, Wakil Ketua Kuarnas Komisi Bina Muda yang hadir saat ini sebagai pelindung dan pengayom program Pramuka di Rumah, serta yang paling kami cintai, Kak Joko Mursito. Ketika saya pandega, beliau yang melantik saya menjadi seorang pandega tepat di depan ruang beliau di Pusdiklatnas. Saya sangat bangga. Selamat datang Kak Joko Mursito. Serta yang paling ingin saya kenalkan Kak adalah para fasilitator kegiatan gelang ajar ini. Tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok siaga, ada Kak Tuti, Kak Iva, dan Kak Tri. Nanti kakak akan banyak berkolaborasi di kelompok. Dan penggalang ada Kak Tio dan Kak Sony. Selanjutnya ada penegak dan pandega, klaster khusus. Ini yang menyiapkan pemimpin di sini Kak nantinya. Di penegak pandega. Kalau kita tidak benar-benar bisa nge-break dan menyiapkan para calon pemimpin bangsa di dunia remaja muda itu, maka mereka akan menjadi berbeda dengan yang harapan kita. Adalah Kak Alfian Amura dan Kak Widya Sukma. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Dan perlu kami kenalkan kakak yang membackup program Pramuka di Rumah selama ini yang kita sebut dengan tim Warnai. Jadi kalau kakak lihat ada nama di kelompok kategori partisipan tim Warnai, itulah adik-adik Pramuka penegak pandega yang berasal dari seluruh Indonesia. Yang saya perkenalkan pertama adalah Kak Prakoso, Kak Pras. Yang kedua adalah Kak Rizky, beliau berdua berada di Jakarta Selatan. Yang terakhir adalah Kak Avo yang sedang aktif membantu kita dari Samarinda. Dan juga ada Kak Ai dari Garut, serta Kak Akhir dari Jakarta Selatan. Jadi selama program Pramuka di Rumah, 60 kali kita lakukan latihan, di backup adik ini luar biasa. Kakak, untuk ajar ini siap. Apakah sudah siap? Kalau siap, mana jempolnya? Coba dilihat mana jempolnya. Wow, mantap. Tepuk Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak yang kami hormati, Kak Supriyadi, Kak Joko Mursito, kakak fasilitator, terutama kakak peserta ajar Pramuka di Rumah. Ini adalah gelang ajar pertama yang diselenggarakan oleh Pramuka di Rumah melalui online, karena kegiatan Pramuka di Rumah banyak memfasilitasi kegiatan Pramuka di Rumah melalui online. Kakak, untuk memulai kegiatan gelang ajar hari ini dengan tema
Merdeka berlatih, merdeka berpramuka, dan merdeka berkarakter, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2020. Kakak mohon sikap sempurna. Terima kasih kakak. Kita lanjutkan dengan pengucapan Pancasila dan Dasar Dharma oleh Kak Sony dan Kak Iva. Dipersilakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma Pramuka. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, terima kasih Kak Sony dan Kak Iva. Kita lanjutkan kakak untuk memulai gelang ajar dan juga Hari Kebangkitan Nasional 2020. Sama-sama kita dengarkan puisi tentang Kebangkitan Nasional dan Refleksi Pendidikan Kepramukaan. Kepada Kak Widya dan Kak Tuti dipersilakan. Bangkit, merdeka, dan berkarakter. Karya Widya Sukma. 1907 di Bronze Island, Scouting dikibarkan oleh Lord Baden-Powell. 1908 di Indonesia, Budi Utomo mulai merintis pergerakan nasional. Budi Utomo sudah memulai, Pramuka ikut merangkai. Budi Utomo mengajak para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pramuka mendidik anak dan pemuda untuk membangun kemandirian.
Budi Utomo mengajak para pemuda untuk bersatu dalam sebuah pergerakan. Pramuka mendidik anak dan pemuda untuk meningkatkan mental dan keberanian. Membangun akhlak dan meningkatkan keimanan. Budi Utomo menggugah para pemuda untuk merdeka dan berdaulat. Pramuka membina anak dan remaja untuk cerdas dan bermanfaat. Budi Utomo mengikat para pemuda untuk memperjuangkan Indonesia Raya. Pramuka mengasah kecerdasan untuk patriot yang sopan dan kesatria. Budi Utomo menggagas semangat persatuan untuk pergerakan nasional. Pramuka mengarahkan kadernya untuk memimpin secara kolektif dan kolegial. Budi Utomo menjadi motivasi. Pramuka memilih untuk ikhlas bakti. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Ikhlas berbakti untuk membina anak bangsa, meluberkan dan melimpahkan budi pekerti dengan upaya yang penuh dengan keteladanan yang hakiki. Merajut kebaikan, setiap hari meningkatkan keterampilan, setiap waktu berusaha menjadi teladan, setiap masa mampu menjadi cerminan. Selalu menciptakan kegiatan yang menyenangkan, selalu melakukan kegiatan yang menyehatkan, saling menolong adalah hal yang diutamakan. Berkarya dan berkreasi adalah sebaik-baiknya pilihan. Prinsip dasar dan metode kepramukaan menjadi panduan. Hiasan dasar dan sistem Among menjadi landasan. Modern, manfaat, dan taat azas menjadi acuan. Hidup dan mati bahagia adalah tujuan. Satya dan Dharma adalah kode kehormatan. Membina anak bangsa adalah pengabdian. Karakter, kebangsaan, dan kecakapan adalah keluaran. Setia, siap sedia adalah kebanggaan. Bangkit bersama melawan pandemi COVID-19. Bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bersatu bulatkan tekad menghadapi akibat pandemi COVID-19. Berjuang dengan semangat untuk bangkit setelah berlalunya COVID-19. Tetaplah menjadi insan yang berpikir merdeka. Tetaplah berlatih menjadi pembina yang berjiwa merdeka. Tetaplah menjaga marwah dan martabat gerakan pramuka. Tetaplah setia membina anak bangsa menjadi makhluk yang merdeka. Berdoa untuk tetap komit menjadi pramuka yang berhati bersih. Berusaha untuk menyiapkan sebanyak-banyaknya kader. Mengawal peserta didik untuk tetap merdeka berlatih. Membina adik-adik untuk mampu merdeka berkarakter. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Majulah negerinya, majulah pandunya. Merdeka berlatih, merdeka pramuka, dan merdeka berkarakter. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Widya dan Kak Tuti. Kita harapkan Kakak bisa memberikan tepuk tangan yang luar biasa kepada pembaca puisi kita. Puisi tersebut termaktub bahwa semangat kita berkumpul para pembina dalam gelang ajar ini adalah menyiapkan generasi muda lebih baik pada generasi kita. Kakak, program gelang ajar pramuka di rumah merupakan kegiatan kolaborasi antara kami tim pramuka di rumah bersama dan Kuartir Cabang Jakarta Pusat Wijaya Kusuma. Jadi ini bukan pekerjaan satu orang. Terima kasih Kak Widya dan Kuartir Cabang Jakarta Pusat yang mau bersama kami mengelola kegiatan gelang ajar. Bagi kakak di YouTube,
kakak bisa ikut serta dalam kegiatan Gelang Ajar ini dengan menonton streaming live saat ini. Kalau misalnya kakak masih ada terkendala mengenai koneksi, mohon dicek jaringan masing-masing, karena kami yakin saat ini kami berusaha terbaik untuk menyiapkan jaringan bagi kakak agar bisa ikut serta dalam kegiatan. Kakak, kita lanjutkan kepada satu sesi yang paling penting pada proses pembukaan Gelang Ajar ini dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2020. Sambutan dari Kak Supriyadi untuk dapat membuka kegiatan Gelang Ajar kita bersama-sama. Kepada Kak Supriyadi kita persilakan. Terima kasih, Kak Rio. Terima kasih atas momentum yang dibuat hari ini, hari yang sangat bersejarah, Hari Kebangkitan Nasional. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka dan salam sejahtera. Yang saya hormati Kak Joko Mursito sebagai senior dan Kepala Pusdiklatnas hari ini hadir bersama kita semua. Dan kepada Kak Alfian, senior kami juga, ya tentunya selalu mendampingi hingga hari ini di setiap momentum. Di setiap momentum, Kak Rio Ashadi Junior, kami yang kami banggakan dalam berproses diri, tiada henti adikku, dan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Karena hari ini saya harus baik-baik dengan Kak Rio, karena beliau adalah pendamping saya hari ini dan di kepengurusan ini. Kakak-kakak sekalian, Gelang Ajar. Mendengar kata Gelang Ajar, mendengar sesuatu kata yang selalu harus kita rindukan, yang harus selalu kita simak dan kita sikapi. Di mana kita sesama para pembina. Hari ini saya tidak merasa sebagai siapa, tapi hari ini saya merasa bagian daripada pembina Indonesia. Untuk itu, saya juga harus berpikir merdeka. Harus berpikir merdeka. Nah, dalam Gelang Ajar ini tentunya kita sama-sama tahu bahwa Gelang Ajar adalah wadah bagi para pembina dalam meningkatkan kemampuan membina. Kita garis bawahi, kemampuan membina. Mengembangkan kekuatan kepembinaan, Gelang Ajar akan lebih baik dilaksanakan secara rutin di tingkat ranting, di tingkat cabang, di tingkat daerah, dan di tingkat nasional yang dipayungi dengan Karang Pamitra Nasional. Ini yang kita tahu, kakak-kakak sekalian. Nah, regulasi giat ini terasa mulai lemah. Lemah penyelenggaraan, Kak, mohon maaf kita sambil menunggu Kak Supriyadi untuk ketemu dengan jaringan kita lagi karena situasi saat ini di Jakarta sedang hujan. Berkualitas. Kak, mohon maaf, Kak Supriyadi terputus dengan kita. Intinya dapat kami sampaikan. Masih terputus. Sudah nyambung. Silakan Kak Supriyadi lanjutkan. Ya. Silakan. Oke, saya lanjut kakak-kakakku sekalian ya. Saya selaku Wakil Ketua Komisi Bina Muda, tentunya punya kepentingan besar terhadap program besar Kuarti Nasional hingga Munas yang akan datang, yaitu tentunya penguatan SKU, SKK, TKK, hingga pencapaian Pramuka Garuda. Konten ini menjadi lebih penting. Gelang Ajar kali ini, yang pertama kali tentunya Komisi Bina Muda punya kepentingan besar. Semoga
Kak Yatno juga mendengar dan menyimak ya Komisi Binawasa ya, dan hari ini kami terwakili Kapus Diklatnas. Ini tidak main-main. Tentunya ini leading sektor ya, kepelatihan berbagai kepelatihan di Pusdiklatnas. Nah, untuk itu saya selaku pembina, saya selaku pelatih, saya selaku wakil ketua Kuartir Nasional, ya, tentunya ya ini akan menguatkan kebijakan ketua Kuartir Nasional, para pembina yang hebat seluruh Indonesia, para pembina yang hebat di seluruh Indonesia. Yang pertama, kuatkan kepembinaan kita. Saya yakin kakak-kakak sudah hebat. Lengkapi diri kakak dengan peralatan ajar yang kakak miliki. Miliki peralatan ajar yang dibutuhkan peserta didik. Bukan berarti kalau peralatan ajar harus banyak, tapi paling tidak untuk menyampaikan pesan ajar itu tidak hanya omong saja, tapi benar-benar kita bicara tali temali, talinya ada, jenis talinya ada. Kita menerangkan tentang berbaris tongkat, pembinanya juga punya tongkat, gitu ya. Pembinanya juga punya tongkat yang dibanggakan, yang benar-benar dibanggakan. Itu. Jadi kita benar-benar figur yang menjadi contoh. Nah, untuk itu hal ini metode pembelajaran buat kita, buat peserta didik, tentunya tidak hanya cukup dari Scouting for Boys atau buku-buku kepramukaan. Karena kita sekarang mulai bercepat ya, adu cepat dengan yang lain. Satu contoh ya. Semua sudah diproduksi ya. Buku-buku ini akan menguatkan kita. Bagaimana kita membuat referensi buat peserta didik kita saling. Nah, untuk itu gelang ajar ini sangat kita butuhkan. Dari tingkat ranting hingga di tingkat nasional yang dipayungi Karang Pamitra Nasional. Jadi pada saat Karang Pamitra Nasional nantinya tentunya bukan hanya ceramah umum ya, tentunya dikuatkan melalui ya, saling memberi informasi, penguatan, pelatihan. Karena tentu mari kita balik simak. Ini mungkin kata akhir ya, kakak-kakak sekalian. Untuk menjadi dasar kepramukaan dan sumber ide bagi para pembina pramuka, ketika pramuka tampak kurang berhasil atau gagal, ini disebabkan karena kita telah menyimpang dari sistem bergu, kerukunan. Karena apa? Kita telah gagal memberikan kepercayaan dengan tanggung jawab kepada para pemuda. Ini kakak-kakak sekalian. Kepercayaan dengan tanggung jawab kepada para pemuda itu. Kita telah menjadikan kepramukaan hampir sama dengan pelajaran di sekolah. Bukan merupakan cara hidup berpetualang. Maka dari itu kapan waktu nanti kita gelang ajar ini sekali-kali Karyo, kita bawa benar-benar para pembina, ya, para pembina bersama pembina berpetualang. Jadi kalau gelang ajar sekarang di sosial media, kapan waktu? Ya, saya siap jadi motornya. Saya siap. Karena setiap 1 tahun sekali, kami punya agenda berekspedisi. Berekspedisi. Ini kenapa? Ya tadi, kita butuh pencerahan. Kita butuh asupan di antara kita-kita. Untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Jadi hari ini lagu Indonesia Raya tadi menggetarkan hati saya. Menggetarkan hati saya, air mata saya tadi berkaca-kaca karena mengingatkan saya di setiap saya membuat agenda Giat Akbar itu selalu di hari kebangkitan ini. 2 tahun yang lalu
Lagu itu menggema, menggetarkan hati saya dan menggetarkan puluhan ribu dengan getar. Bendera berkibar raksasa. Tak ada satupun yang tak menangis. Entah itu gubernur, entah itu panglima, entah itu jenderal. Semua menangis. Jadi tadi saya terkungkung 2 tahun ini. Tidak bisa berbuat banyak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hari ini saya merasa dan saya mohon jadikan saya bagian daripada kekuatan para pembina. Jadikan saya bagian daripada kekuatan para pembina. Ini kakak-kakak yang dapat saya sampaikan. Gelang ajar harus tetap menjadi penguatan antara para pembina. Forum komunikasi, forum silaturahmi. Karyo, layar sudah terkembang. Pantang surut ke belakang adikku. Media sosial ini harus semakin jaya dan harus semakin konsisten. Harus semakin konsisten. Apapun halangannya, apapun rintangannya. Ini hanya di antara kita para pembina. Jangan bicara anggaran, jangan bicara tidak ada, itu sebuah kesalahan. Gerakan Pramuka ini dinamakan gerakan oleh Soekarno, harus bergerak melampaui batas daya gerak. Inilah kata yang dapat saya sampaikan kepada pembukaan ini, pembukaan gelang ajar pertama di sosial media. Di sosial media. Untuk itu agendanya mesti diteruskan. Terima kasih kepada Kak Joko Mursito yang siap mendampingi pertemuan pertama ini. Terima kasih Kak Alfian, ya, kakakku yang hingga hari ini masih setia, siap dan selalu sedia mendampingi kita-kita yang selaku juniornya yang sudah tua juga. Dan Kak Widya, satu letting, mau bicara apapun, ya kita hari ini bersama menjaga. Nah, untuk itu, dan kakak-kakak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para pembina hebat Indonesia, forum ini jadikan forum saling menguatkan di antara kita, forum silaturahmi. Di akhir terakhir bulan puasa ini, semoga menjadi kekuatan kita. Ya. Semoga doa kita, ikhtiar kita diijabah oleh Yang Kuasa. Karena doa di 10 hari terakhir ini, insya Allah tembus ke langit ke-7. Ya. Ini kakak-kakakku sekalian. Jadi hari ini saya terenyuh, sedih. Kita harus bangkit kakak-kakak. Kondisi apapun, COVID-19 ini menjadikan pembelajaran kepada kita. Kita sempat mereview diri, apa salah kita. Sebagai pembina, saya masih punya PR kepada adik-adikku, penegak dan pandega. Tapi saya nyatakan hari ini di hadapan para pembina, jadilah jati dirimu yang kalian nantinya akan menggantikan kami-kami. Salah adalah kekuatan. Salah boleh buat kalian. Karena salah adalah bagian daripada pembelajaran, pembentukan jati diri kalian. Kami pembina tidak akan mempersalahkan begitu saja. Meskipun pertaruhannya adalah saya, kami para pembina. Yang salah itu kita. Inilah kata akhir yang dapat saya sampaikan kepada para pembina. Kita masih punya waktu di kepengurusan Jambore Nasional. Semoga yang mendengar hari ini peletakan hati. Jambore hebat, Jambore berkarakter, kemerdekaan bergiat. Kemerdekaan bergiat. Dan potensi para pembina akan tersedot untuk di Jambore kali ini. Apapun ceritanya, harus lebih hebat dari yang sebelumnya. Demikian kakak-kakakku sekalian,
penyampaian dan pembukaan hari ini. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bahwa laksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kak Supriyadi, semangat yang luar biasa. Kakak, kita berkumpul di sini berkat kolaborasi bersama kita. Jadi memang kita harus mencarikan solusi bagi pramuka, generasi muda kita, agar mereka tetap merdeka berlatih, merdeka berpramuka, dan merdeka berkarakter. 3 tujuan kita dalam Gelang Ajar ini yaitu mendampingi adik-adik pramuka untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajiban mereka terhadap pendidikan kepramukaan, terutama mendapatkan SKU, SKK, dan SPG. Kita perlu mempersiapkan sebuah metode kegiatan kepramukaan selama pandemi COVID-19 ini dan setelahnya, karena kita tidak tahu situasi ini akan berulang berkali-kali atau tidak. Yang paling penting adalah tugas sini bersama di Gelang Ajar mempersiapkan pendidikan kepramukaan yang aman, nyaman, dan selamat, serta menyenangkan bagi peserta didik. Untuk itu, agar kita tetap semangat, kolaborasi ini tetap berjalan, dan Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita, mari kita bersama-sama berdoa, bersama-sama agar kita bisa merayakan Hari Kebangkitan Nasional, serta melakukan Gelang Ajar Pramuka di Rumah bersama Warcap Jakarta Pusat. Kepada Kak Tri, dipersilakan. Terima kasih. Kakak-kakak, marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing, dan khusus bagi Muslim, izinkan saya memimpin doa secara Islam atau Muslim, bagi yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji bagi Allah, Tuhan serta sekalian alam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, berkat rahmat-Mu ya Allah, saat ini kami berencana melaksanakan Gelang Ajar Pramuka di Rumah, Rabu tanggal 20 Mei 2020. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon Engkau menyalakan api semangat kebangkitan nasional yang menjiwai berdirinya Kepanduan Nasional Gerakan Pramuka dalam dada kami, seperti Engkau menyalakan api semangat di dada para pejuang dan pahlawan kemerdekaan pendahulu-pendahulu kami, dalam mewujudkan merdeka berlatih, merdeka berpramuka, dan merdeka berkarakter. Ya Allah, Tuhan yang Maha Besar, kami menyadari betapa kecil dan tiada daya ini tanpa rahmat-Mu. Karenanya kami mohon pertolongan-Mu ya Allah, agar kami tetap memiliki ketebalan, kesadaran, dan tekad dalam memajukan gerakan pramuka demi tercapainya cita-cita luhur bangsa kami, serta memudahkan usaha-usaha kami dalam membina generasi muda selama pandemi COVID-19 ini. Maka ya Allah, segera angkatlah pandemi ini dari bumi pertiwi ini. Ya Allah, ya Rabbi, kiranya Allah berkenan mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, prosesi pembukaan sekaligus peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang disemangati dengan pembacaan puisi oleh Kak Widya dan Kak Tuti telah kita lalui, kita laksanakan. Kakak, kita masuk kepada sesi di mana Kak Joko Mursito selaku sesepuh kita akan memberikan sedikit pandangan dan semangat beliau kepada kita sebelum kita menuju ke kelompok-kelompok masing-masing untuk membahas sesuai dengan golongan-golongan kita. Kita mohon izin kepada Yanda Joko untuk bisa menyampaikan pencerahan kepada kita bagaimana agar kita bisa merdeka belajar, merdeka berlatih, merdeka berpramuka, dan merdeka berkarakter. Kepada Yanda Joko, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kakak-kakak sekalian, adik-adikku, bahwa 112 tahun yang lalu, bangsa kita itu sudah menginginkan suatu kemerdekaan. Kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berpendapat, dan kemerdekaan berekspresi. Nah,
Oleh karena itu, sebenarnya Merdeka Belajar ini juga sudah terlahir 112 tahun yang lalu dengan adanya kebangkitan nasional. Waktu itu para pendiri bangsa dari berbagai suku itu mendirikan suatu organisasi kebangsaan yang pertama kali tahun 1928 yang dinamakan dengan Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu bukan organisasinya orang Jawa. Karena yang ada di situ itu berbagai suku menjadi anggota Budi Utomo di situ. Nah, jadi kemerdekaan itu telah diimpikan sejak 112 tahun yang lalu. Prinsip dari Merdeka Belajar itu ada 4 hal. Yang pertama di dalam Merdeka Belajar itu harus ada student-centered learning. Jadi belajar itu harus berpusat pada peserta didik. Kalau dulu belajar itu teacher-centered, sehingga apa kata guru, apa kata pelatih, ya itulah. Seakan-akan kata pelatih itu jadi titah. Itu keliru besar. Jadi Merdeka Belajar itu harus dimulai dari student center learning. Pusat pembelajaran adalah pada peserta didik. Ya, jadi kalau masih pusat pembelajaran masih ada pada pelatih, apa kata pelatih, ya peserta didik tidak diberi kesempatan berekspresi, jadi pelatih menjadi diktator. Diktator itu bukan jual diktat beli motor. Ya. Jadi ini suatu yang keliru. Jadi pelatih jangan merasa dia sebagai store of knowledge. Pelatih jangan merasa menjadi gudangnya ilmu pengetahuan. Tidak. Jadi kita justru peserta didik itu menjadi subjek, bukan menjadi objek. Nah, ini student center learning. Yang pertama, prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, peserta didik di dalam Merdeka Belajar itu bebas memilih. Ya. Jadi dia bebas memilih pelajaran apa yang akan dikehendaki. Oleh karena itu, kalau dulu kursus-kursus ini kadang-kala sekarang ini sudah agak terlupakan. Jadi setiap pendidikan dan pelatihan itu ada orientasi dan pengembangan sasaran kursus. Saya sudah 4 kali memimpin kursus internasional. Itu selalu ditanyakan oleh direktur dari Asia Pasifik Regional. Ada muatan apa untuk Indonesia? Perlu dirapikan, ditambah materinya, atau ada yang dikurangi dari jadwal yang ada. Jadi jangan sampai jadwal yang sudah ada itu dianggap sebagai jimat yang nggak bisa berubah. Itu tidak seperti itu. Jadi kebutuhan peserta didik itu apa? Itu harus kita fasilitasi. Oleh karena itu peserta didik bebas memilih materi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, lembaga pendidikan, kalau di dalam kepramukaan itu adalah Pusdiklatnas, Pusdiklada, Pusdiklacap, dan gugus depan. Itu harus terbebas dari birokrasi yang berbelit-belit. Selagi lembaga pendidikan itu terkungkung oleh birokrasi yang berbelit-belit, ini Merdeka Belajar tidak akan tercapai. Jadi itu prinsip yang ketiga. Jadi penyelenggara pendidikan itu harus terlepas dari birokrasi. Oleh karena itu, apa kebutuhan peserta didik masukkan di situ, dipelajari. Tidak boleh, wah ini sudah paket, harus seperti ini. Beda dengan ini tidak boleh. Nah ini tidak bisa. Nah itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat. Ada 3 komponen di dalam Merdeka Belajar itu. Komponen pertama adalah peserta didik. Jadi peserta didik itu maunya apa? Mestinya di dalam setiap
kegiatan di dalam pendidikan kepramukaan juga mestinya ada survei ya nasional. Apa sih anak muda Indonesia ini kebutuhannya apa? Sekarang ini peserta didik kita itu ada pada generasi Z sudah, dan sebentar lagi generasi Alpha. Sudah bukan milenial lagi. Milenial itu udah jadi pembina sekarang. Generasi milenial sudah pembina. Jadi peserta didik kita itu sekarang generasi Z dan generasi Alpha yang karakternya sangat berbeda. Ini harus kita ketahui ragam, kemudian sifat-sifat peserta didik dalam generasi yang sekarang ini secara general harus kita ketahui. Ya. Jadi ada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah peserta didik, komponen yang kedua adalah fasilitator. Jadi pembina di sini, pamong Saka di sini, instruktur Saka di sini adalah fasilitator. Sifat fasilitator itu apa? Fasilitator itu tidak boleh dominator. Tidak boleh harus ini. Kalau sudah mengeluarkan pendapat ini, ya harus ini. Semua harus nurut. Nah, itu bukan fasilitator. Itu dominator namanya. Jadi, keliru. Jadi, fasilitator itu memfasilitasi. Jadi, dia bukan store of knowledge. Bukan gudangnya ilmu pengetahuan. Fasilitator itu memfasilitasi segalanya. Kemudian, komponen yang ketiga, tadi komponen pertama peserta didik, komponen kedua adalah fasilitator, dan komponen ketiga adalah regulator. Regulator itu adalah kuartil dan majelis. Ya, itu bisa jadi regulator, kemudian panitia-panitia penyelenggara pendidikan itu regulator. Nah, sekarang bagaimana peran pembina? Nah, di dalam gelang ajar, kalau kita belajar bicara tentang gelang, gelang itu adalah sesuatu yang mengikat tangan kita. Tangan itu adalah anggota yang sangat penting di dalam melakukan sesuatu. Nah, tangan ini harus diberi perhiasan. Perhiasannya adalah gelang. Gelang ini adalah untuk mengikat, ya, untuk mengikat. Nah, gelang ajar adalah ikatan antara para pembina-pembina di gugus depan untuk menyatukan visi, misi, kemudian memperkaya pengalaman lewat gelang ajar. Yang nanti kata Kak Supriyadi tadi, di tingkat nasional itu nanti Karang Pamitran. Dan mudah-mudahan nanti Karang Pamitran berikutnya akan sangat bagus. Berikutnya, apa yang pasti bisa dilakukan oleh para pembina? Ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh pembina. Pembina harus dapat menjadi planning training. Jadi harus bisa membuat perencanaan pelatihan. Ya, perencanaannya apa? Ya. Kemudian setelah perencanaan itu, oh besok akan begini, pesertanya ini, dan sebagainya. Tempatnya di sini. Nah, setelah itu harus mampu membuat designing training. Ya, jadi pertama, pembina itu harus mampu membuat planning training. Yang kedua, membuat designing training. Yang ketiga adalah melaksanakan implementing. Jadi melaksanakan training itu sendiri. Mewujudkan training. Apa bedanya planning training dengan designing training? Ya. Di dalam planning training itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama harus ada konsep. Konsepnya apa dulu? Nah, konsep itu harus memenuhi beberapa kriteria untuk membuat konsep. Ya. Jadi manajemen risikonya diperhatikan. Jadi harus ada analisis situasi. Ya. Situasinya lagi COVID-19. Nah, konsep yang dilakukan seperti Kak Rio, Kak Alfian, dan kakak-kakak yang lain, ini sangat bagus. Jadi harus ada analisis situasi. Nah, setelah itu harus ada legitimasi. Jadi tidak ada legitimasi. Jadi misalnya di sekolah, ya kepala sekolahnya, bimbingnya
Harus ada legitimasi. Ranting ya ada legitimasinya. Di kuartir cabang ada legitimasinya. Ya, jadi itu sebaiknya. Jadi konsep planning training itu ada konsep, ada analisis situasi, dan ada legitimasi. Nah, berikutnya kalau sudah itu, pembina harus mampu bikin desain pelatihan. Nah, apa sih kalau desain pelatihan itu? Di situ pertama ada objek. Nah, kalau kita karena student centers, ya namanya subjek. Ya. Siapa yang akan menjadi subjek? Apa siaga, penggalang, penegak? Nah, ini di dalam designing training. Ya. Jadi objeknya siapa? Kemudian ruang lingkupnya apa? Latihan ini ruang lingkupnya apa? Ya. Oh, scouting skill. Oh, ini tentang bukan scouting skill, tapi itu tentang first aids. Nah, scope-nya dulu ditentukan. Scope first aids tentang apa dulu? Nah, misalnya pioneering tentang apa dulu? Jadi harus dibatasi dulu. Scope-nya dibatasi. Nah, setelah scope-nya dibatasi, baru diuraikan menjadi suatu training design. Oh, nanti langkah pertama, kedua, ketiga, dan ini nanti yang akan memberikan ini, si A, ini, dan seterusnya. Ini training design. Setelah itu, instruktural. Nah, oleh karena itu kita setiap saat memang harus ada buku serahan, ada buku kegiatan, dan sebagainya. Ini untuk menetapkan bagaimana membuat suatu instructional design, ya, bahan pengajaran kalau di dalam kalau guru-guru itu, jadi harus ada instructional design-nya. Kemudian logistiknya bagaimana? Dukungannya harus ada, ya, dukungan logistiknya bagaimana? Ini dilakukan berapa jam, berapa hari, kemudian di mana tempatnya, kemudian perlu peralatan apa? Nah, ini logistik. Nah, kalau sudah itu baru implementing training dan monitoring. Jadi di dalam pelaksanaan dan monitoring itu baru dilihat bagaimana pelaksanaan itu sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Nah, sementara ini dulu, nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya, bagaimana melaksanakan ini di gugus depan, bagaimana kalau ini misalnya mau mengadakan kegiatan, misalnya perkemahan bakti untuk penggalang, atau misalnya mau mengadakan basar untuk siaga dan sebagainya, atau mengadakan wirakarya untuk penegak pandega dan sebagainya. Nah, ini para pembina bagaimana membuat tiga itu. Jadi planning training, design training, dan implementing training. Saya kira gitu dulu. Kita cukupkan sekian dulu. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam Pramuka. Alhamdulillah, terima kasih Yanda atas pencerahannya kita hari ini. Untuk semangat kita bergelang ajar, setelah ini kita akan masuk ke kelompok golongan masing-masing. Apabila ada yang mau bertanya, Yanda Joko masih standby sama kita dan Kak Supriyadi masih standby sama kita sampai gelang ajar selesai. Kakak silakan chat saja di grup chat, maka kami akan menyampaikan kepada beliau. Setelah kakak berkumpul lagi di main hall, akan kita respon satu persatu pertanyaan yang ada. Terus terkait mekanisme yang kita lakukan hari ini, setelah ini kakak, kami akan mem-split kakak ke dalam 3 room, siaga, penggalang, penegak pandega, yang akan didampingi oleh fasilitator dan tim warnai. Jadi tim warna itu hanya membantu kakak dalam hal teknis, tapi fasilitator akan membantu kakak dalam hal pembahasan diskusi. Setelah selesai kakak akan dikelompok selama 60 menit, kakak akan dipanggil ke room utama, ada tombol go to main room, maka akan masuk lagi ke room utama, di situ akan presentasi ke 3 kelompok masing-masing, masing-masing akan mendapatkan waktu 5 menit, total maksimal 15 menit hasil diskusinya, lalu kita akan konklusi dengan Kak Supri dan Kak Joko, itulah hasil kita untuk gelang ajar hari ini. Kakak kami ingatkan kembali bahwa dalam proses gelang ajar ini yang kolaborasi antara Pramuka di Rumah dan Kuarcap Jakarta Pusat, kita mengajak kakak melakukan simpul kebaikan. Nah, simpul kebaikan alhamdulillah sudah terkumpul Rp4.750.000 yang akan kita salurkan kepada beberapa keluarga Pramuka. Bagi kakak yang belum melakukan pembayaran donasi, silakan lakukan hari ini, karena ada beberapa yang sudah membayarkan, ada beberapa yang belum. Kalau mau berdonasi kedua kali, silakan, kami buka kesempatan. Terima kasih kepada kakak yang telah melakukan donasi 2 kali, kami sangat senang sekali.
Apabila kakak ingin bantu simpul kebaikan lagi, silakan hubungi kita. Pramuka di rumah siap membantu kakak untuk menyalurkan bantuan kakak. Kakak, apabila ada pertanyaan, kita akan masuk ke grup ya. Kakak fasilitator ada menyampaikan sesuatu? Cukup ya kakak fasilitator, nanti di kelompok masing-masing. Kakak, di screen kakak akan muncul tulisan go to breaking room. Go to breaking room. Ya, breakout rooms. Jadi kakak coba lihat di screen masing-masing, ada breakout room. Kakak silakan pencet go dan itu sudah ke kelompok masing-masing. Apabila ternyata tidak masuk ke kelompoknya, harap hubungi kami. Silakan kakak pencet, ada tulisan breakout room, go to breakout room. Luar biasa, silakan. Nice. Yang standby di sini nanti cuma Kak Supri dan saya sama Kak Joko. Selebihnya masuk ke breakout room. Nice. Yanda Joko tidak perlu pencet, Kak. Yanda Joko tetap di main hall aja. Kak Andrian, silakan masuk ke grupnya Penggalang. Ada tulisan menuju ke breakout room. Silakan. Kak Sony, beli Sony silakan beli. Kakak yang di YouTube, proses saat ini adalah diskusi kelompok masing-masing. Kakak tidak akan dapat ikut serta karena ini emang eksklusif bagi peserta gelang ajar, jadi tidak semuanya bisa ikut kelompok. Nanti kakak silakan ikut saja pada sesi pelaporan kelompok masing-masing. Dan terima kasih telah bergabung dengan kita di YouTube. Ketemu lagi nanti 60 menit. Saat ini kita akan stop dulu streamingnya, atau kita biarkan streamingnya saja, nggak apa-apa. Dibiarin aja biar enak ngobrolnya.
Jamnas sudah sampai di mana ini, Dinda? Besok ini Kak, rapat online. Oh ya. Ya, besok lah. Jadi pemikiran saya ya Pokja Jamnas terlepas nanti diundur, tapi Pokja Jamnas terlepas nanti diundur, tapi Pokja Jamnas ini bisa ngobrol Karyo kita?